Halo semuanya, selamat datang di Jenggot Lurus. Tempat kita ngobrol pelan, tapi isinya berat. Di sini kita tidak mengejar sensasi. Kita tidak berteriak. Kita mencoba memahami dunia apa adanya. Sebelum dunia itu berubah terlalu jauh. Karena ada perubahan besar. Yang sering terjadi bukan dengan dentuman, bukan dengan sirene, tapi dengan keputusan sunyi. Yang diambil jauh di atas kepala kita. Dan malam ini, kita akan membahas sesuatu yang jarang dibicarakan. Tapi dampaknya bisa terasa ke seluruh bumi. Bukan tentang perang di darat. Bukan tentang perang di laut. Tapi tentang persiapan perang. Di tempat yang terlihat paling tenang, orbit rendah bumi. Sekarang, saya ingin ajukan satu pertanyaan. Bukan pertanyaan ringan. Dan mungkin, bukan pertanyaan yang nyaman. Kalau satelit sebuah negara bisa dilumpuhkan, tanpa ledakan, tanpa puing, dan tanpa peringatan, apakah itu masih bisa kita sebut sebagai uji coba teknologi? Atau sebenarnya sudah masuk ke kategori perang? Karena di dunia modern, melumpuhkan satelit berarti melumpuhkan mata, melumpuhkan telinga, dan melumpuhkan sistem saraf sebuah negara. Dan yang membuatnya berbahaya, semua itu bisa terjadi tanpa satupun gambar dramatis di layar televisi. Tidak ada api, tidak ada asap, tidak ada headline besar. Yang ada hanya satu fakta sunyi. Sesuatu di orbit berhenti berfungsi. Dan ketika hal itu terjadi, pertanyaannya bukan lagi siapa yang menembak lebih dulu, melainkan siapa yang berani bergerak lebih dulu di ruang hampa. Untuk memahami langkah Rusia di antariksa, kita perlu melihat siapa mereka sebenarnya. Rusia adalah kekuatan militer tradisional. Negara yang dibentuk oleh sejarah panjang konflik, doktrin pertahanan keras, dan logika bertahan hidup dalam tekanan. Bagi Rusia, perang bukan konsep abstrak. Ia adalah kemungkinan nyata yang selalu harus disiapkan. Dan cara pandang itu kini dibawa ke satu wilayah baru, antariksa. Antariksa tidak lagi diperlakukan sebagai ruang eksperimen ilmiah atau simbol prestise teknologi semata. Ia sudah masuk ke dalam doktrin pertahanan sebagai perpanjangan logis dari darat, laut, dan udara. Disinilah pendekatan Rusia. Berbeda dengan pemain lain, terutama Cina. Cina cenderung bergerak di wilayah abu-abu, dual use, ambigu. Sulit dibuktikan, sulit dituduh. Rusia tidak begitu. Mereka tidak terlalu sibuk membangun narasi damai. Mereka tidak terlalu khawatir dengan kesan internasional. Fokusnya satu, kesiapan tempur. Karena bagi Rusia, ketidakjelasan bukanlah perlindungan. Yang melindungi adalah kemampuan nyata ketika konflik benar-benar terjadi. Itulah sebabnya, Rusia tidak terlalu tertarik terlihat ambigu. Mereka tertarik terlihat siap. Dan ketika sebuah negara mulai bicara soal kesiapan di antariksa, kita perlu bertanya, siap untuk apa? Dan siap menghadapi siapa? Sekarang kita lihat bagaimana Rusia memandang orbit rendah bumi, atau LEO. Bagi banyak negara, LEO masih sering dibungkus dengan bahasa riset, inovasi, dan sipil. Bagi Rusia, tidak. LEO dilihat sebagai elemen operasional militer. Di sanalah pengintaian strategis dilakukan. Satelit-satelit Rusia di LEO memantau pergerakan lawan, aktivitas militer, dan perubahan situasi secara real-time. Bukan untuk arsip, tapi untuk keputusan cepat. Lalu ada komunikasi militer. Dalam perang modern, kecepatan perintah sama pentingnya dengan kekuatan senjata. Satelit menjadi penghubung antara komando, unit lapangan, dan sistem senjata. Putus komunikasi, dan kekuatan militer berubah menjadi kumpulan unit yang terisolasi. Fungsi berikutnya bahkan lebih sensitif. Sistem peringatan dini, deteksi peluncuran rudal, pemantauan ancaman strategis, waktu reaksi yang hanya hitungan menit. Semua itu bergantung pada apa yang terjadi di orbit. Dan di atas semua itu, ada satu fakta yang tidak bisa dihindari. Senjata modern sangat bergantung pada satelit. Navigasi presisi, sinkronisasi waktu, penargetan akurat. Tanpa satelit, senjata paling canggih sekalipun kehilangan keunggulannya. Karena itulah, cara Rusia melihat LEO sangat jelas dan lugas. Bagi Rusia, LEO bukan ruang eksperimen. Ia adalah perpanjangan medan tempur. Dan jika medan tempur itu penting, maka wajar jika ia juga dipersiapkan untuk diserang dan dipertahankan. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Bagian yang paling teknis,
dan paling membuat banyak pihak tidak nyaman. Namanya satelit eksperimen koorbital. Secara sederhana, ini adalah satelit yang ditempatkan di orbit yang sama atau sangat berdekatan dengan satelit lain. Bukan untuk memotret bumi, bukan untuk siaran, tapi untuk berinteraksi langsung dengan objek lain di orbit. Di atas kertas, teknologi ini bisa terdengar jinak. Eksperimen navigasi presisi, uji kendali orbital, atau pengembangan teknologi antariksa lanjutan. Tapi di konteks militer Rusia, fungsi ini sulit dipisahkan dari logika konfrontasi. Perbedaan paling jelas antara satelit eksperimen koorbital dan satelit sipil terletak pada tujuannya. Satelit sipil beroperasi sendiri. Ia mengirim data ke bumi. Ia tidak perlu mendekati siapapun. Satelit koorbital justru sebaliknya. Ia dirancang untuk mendekati objek lain dengan presisi tinggi, menyesuaikan kecepatan dan jalur, bertahan di sekitar target dalam waktu lama. Dan kemampuan seperti ini, dalam dunia militer, memiliki arti yang sangat spesifik. Ia membuka kemungkinan untuk mengamati secara dekat, mengganggu fungsi, atau melumpuhkan sistem lawan, tanpa perlu menghancurkannya. Inilah mengapa banyak analis melihat satelit eksperimen koorbital Rusia sebagai indikasi kuat kemampuan Assad. Bukan Assad yang meledak, bukan Assad yang menabrak, tapi Assad yang bekerja secara senyap dan terkontrol. Karena pada akhirnya, ia tidak membawa hulu ledak, ia membawa kemungkinan. Dan dalam strategi militer, kemungkinan seperti itu seringkali sudah cukup untuk mengubah keseimbangan kekuatan. Ketika sebuah satelit mampu mendekat dan mengikuti objek lain di orbit, pertanyaannya bukan lagi, apakah itu berbahaya? Pertanyaannya adalah, seberapa jauh kemampuan itu bisa digunakan? Rusia secara konsisten menguji kemampuan mendekat dan mengikuti di orbit, bukan dalam hitungan detik, tapi dalam durasi yang cukup lama, untuk mempelajari perilaku targetnya. Dalam dunia militer, ini bukan sekadar uji kendali. Ini adalah latihan penguasaan posisi. Dari posisi itu, berbagai opsi terbuka. Gangguan komunikasi, pembutakan sensor, interferensi sinyal, atau pelumpuhan sistem, tanpa merusak fisik satelit lawan. Inilah yang disebut counter space operations, bentuk perang yang tidak menghancurkan, tapi menghilangkan fungsi. Dan Rusia tampaknya sangat memahami satu hal penting. Menghancurkan satelit seringkali menciptakan puing berbahaya yang bisa merugikan semua pihak, termasuk diri sendiri. Karena itu, Assad non-kinetik menjadi pilihan strategis. Lebih bersih, lebih terkendali, dan jauh lebih sulit dibuktikan. Sebuah satelit bisa berhenti bekerja tanpa ada ledakan, tanpa serpihan, tanpa klaim resmi. Dan disinilah filosofi Assad modern terlihat jelas. Assad modern tidak harus menghancurkan. Cukup membuat lawan tidak bisa melihat. Karena ketika mata dan telinga lawan dibungkam, kekuatan militernya perlahan akan berjalan dalam kegelapan. Di titik ini, menarik untuk membandingkan dua kekuatan besar yang sama-sama aktif di orbit, Cina dan Rusia. Sekilas, keduanya terlihat melakukan hal yang mirip. Satelit koorbital, manuver dekat, kemampuan mengikuti target. Tapi di balik kemiripan teknis itu, cara berpikir mereka sangat berbeda. Cina cenderung bergerak di wilayah abu-abu, teknologi dual use, narasi sipil, bahasa diplomatis. Satu teknologi bisa dijelaskan sebagai inspeksi, sebagai eksperimen, atau sebagai pengembangan komersial. Dan ambiguitas itu adalah strategi. Ia memberi ruang menyangkal, memberi waktu, memberi fleksibilitas politik. Rusia memilih jalur lain. Pendekatannya lebih langsung, lebih militer, dan lebih konfrontatif. Antariksa tidak dibungkus sebagai simbol damai. Ia diperlakukan sebagai perpanjangan logika perang. Tidak banyak upaya untuk terlihat samar. Tidak banyak usaha untuk mengaburkan niat. Yang ditampilkan adalah kemampuan dan kesiapan untuk menggunakannya jika situasi menuntut. Itulah sebabnya, perbedaan ini penting untuk dipahami. Cina bermain di wilayah abu-abu. Rusia bermain di wilayah merah. Dan ketika dua pendekatan ini bertemu di orbit yang sama, dunia harus bersiap menghadapi risiko yang jauh lebih besar daripada sekadar persaingan teknologi. Jika kita tarik semua ini ke gambaran besar, satu kesimpulan menjadi sulit untuk dibantah. Antariksa kini adalah domain tempur resmi. Bukan wacana, bukan prediksi, tapi realitas yang sedang dibentuk
oleh keputusan-keputusan strategis hari ini. Yang membuatnya berbahaya? Eskalasi di domain ini tidak selalu datang dengan tembakan. Tidak ada suara meriam. Tidak ada rudal melintas di layar. Yang ada hanyalah sistem yang tiba-tiba tidak sinkron. Sinyal yang terganggu. Data yang tidak lagi akurat. Dan eskalasi seperti ini justru lebih sulit dikendalikan. Karena ketika satu pihak merasa sistem vitalnya terganggu, reaksi bisa datang cepat. Bahkan sebelum penyebabnya benar-benar dipahami. Yang sering dilupakan, ketergantungan pada satelit. Tidak hanya milik militer. Navigasi sipil, penerbangan, transportasi laut, komunikasi, keuangan, logistik global. Semua berdiri di atas infrastruktur yang sama, yang sedang diperebutkan di orbit. Artinya, ketika konflik di antariksa terjadi, yang terdampak bukan hanya tentara atau negara yang berperang. Dampaknya turun ke kehidupan sehari-hari, ke kota, ke ekonomi, ke masyarakat sipil. Itulah sebabnya, ancaman terhadap satelit bukan ancaman teknis semata. Ketika satelit diserang, yang jatuh bukan hanya militer, tapi peradaban modern. Dan dunia kini sedang belajar, mungkin dengan cara yang paling berisiko, bahwa perang masa depan tidak harus menghancurkan kota untuk mengguncang kehidupan manusia. Kalau kita menatap langit malam, orbit memang terlihat sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya perang. Tidak ada tanda bahaya. Tapi ketenangan itu menipu. Karena di balik keheningan itu, Rusia sedang memastikan bahwa jika perang benar-benar datang, ia tidak harus dimulai dari darat. Tidak harus dari laut, dan bahkan tidak harus dari udara. Ia siap dimulai dari atas. Kalau menurut kamu, antariksa sudah resmi jadi medan perang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu merasa pembahasan seperti ini penting untuk dipahami lebih luas, subscribe Jenggot Lurus. Karena memahami ancaman hari ini jauh lebih baik daripada menyesal besok.